Jangan sarung deh, ganti sama minyak goreng. Minyak goreng. Kayaknya lebih ampuh itu. Nah, bener ya itu. Biasanya kalau sudah jadi mudah katanya pertamanya doang gitu kan. Lah saya sudah merasakan hampir 3 periode saya jalankan. Ya masyarakat semakin deket aja gitu. Belum ada keberanian. Nah, ya ada berani Ada, sih, kapan? ada keberanian sih. Kapan? Ya doakan aja lah. Utatu kan sudah selesai. Gaspol, ngebahas politik. Assalamualaikum, Rahmat Kurniawan hadir lagi di Gaspol, ngebahas politik. Saya bersama Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Banten, Pak Haji Iksak. Iya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Tos dulu dong. Ya, mantap. Mantap. Sambil ngopi kita? Boleh, tes dulu. Tes dulu ngopi. Ya. Belum pernah rasanya ngopi di tos gini. Baru kita. Gitu, ya. Baru kita rasanya. Kan biar semakin segar gitu. Cerah ya hari ini ya. Cerah hari ini. Pak Ishak, Ya. sekarang di Komisi 4 pindah dari 5 ke 4 ya. Iya. Gimana? Harus Iya. adaptasi nggak? Harus adaptasi memang. Jadi saya ini sudah 2 periode berjalan ya. Iya. 1 periode yang lalu saya full di Komisi 5. Setengah tahun periode yang kedua saya masih di Komisi 5. Ya, jadi 2 tahun setengah ini saya pindah ke Komisi 4. Ya, ingin merasakan juga di Komisi 4 seperti apa. Tentu kalau Komisi 5 saya sudah banyak berbuat, udah hatam lah, udah banyak berbuat ya. Iya. Jadi urusan sosial, urusan pendidikan, kesehatan, apalagi kemarin urusan COVID dan sebagainya, sudah kita kawal lah semuanya gitu kan. Ya mudah-mudahan COVID ini sudah hampir berlalu. Nanti anggaran-anggaran akan seluruhnya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya infrastruktur dan langsung menyentuh kepada masyarakat. Berarti udah 2 bulan ya? Ya, 2 bulan ya kurang lah ya. Hampir 2 bulan. 2 bulan. Nah, apa yang ditemukan hal baru di Komisi 4? Iya. Ya karena Komisi 4 ini salah satunya membidangi infrastruktur ya. Baik jalan lingkungan maupun juga kaitannya jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Tentu kita juga ingin banyak berbuat gitu untuk wilayah Provinsi Banten. Ya khususnya juga dapil saya Kabupaten Serang. Makanya kemarin ada reses ya. Saya terus turun di masyarakat melihat kondisi-kondisi yang ada gitu kan. Apa yang kita bisa ambil daripada aspirasi-aspirasi masyarakat dalam rangka memenuhi pokok-pokok pikiran DPRD. Dalam rangka untuk membuat program di 2023 sebenarnya. Jadi ya alhamdulillah reses selama saya turun banyak masukan-masukannya. Memang lebih banyak juga kaitannya dengan infrastruktur, jalan lingkungan dan sebagainya. Kita tampung dan kita sudah coba masukkan di dalam SIPD. SIPD itu ya sistem yang dibuat oleh Kemendagri dalam rangka untuk bisa menuangkan di dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang kaitannya dengan aspirasi. Begitu, Bro. Pak, berarti banyak aspirasi tentang infrastruktur. Kalau kemarin nampungnya lebih banyak diperjuangkan mungkin bidangnya Komisi 5 ya. Iya. Kalau sekarang agak sedikit bergeser lah ya. Iya. Sekolah rusak, jalan lingkungan, provinsi berarti kan. Meskipun kemarin kalaupun ada aspirasi itu tetap diserap. Cuman kan perjuangannya mungkin nggak maksimal karena di lintas komisi kan. Gitu Komisi 5 sementara aspirasinya infrastruktur. Nah, sekarang akan lebih maksimal barangkali kalau sekarang udah duduk di Komisi 4. Iya. Ya artinya kalau saya kemarin di Komisi 5 kan karena OPD-nya OPD tentang pendidikan kesehatan atau juga kegiatan-kegiatan kesejahteraan masyarakat ya yang lebih
optimal di sana gitu kalau di Komisi 5. Karena kita lebih mudah menyampaikan aspirasi itu kepada mitra komisinya gitu. Jadi kalau kita mitra komisinya juga PU, Perkim atau juga LH, Dinas Perhubungan, Distamben, ya kita akan lebih optimal pada mitra dinasnya itu sendiri gitu. Apalagi dapil Bapak kan kayak di Bojonegara di Kabupaten Serang. Iya. Bapak kan kelahiran sana kan? Iyalah. Itu lebih kental apa di Komisi 4 kayaknya pertambangan, energi, jalan, industri kan di situ semua. Ya terkadang masyarakat itu kan gini ya. Menyampaikan aspirasi ke dewan itu kan nggak melihat bahwa itu kewenangan mana gitu. Ya, betul. Jadi saya juga selaku anggota dewan yang nggak bisa menolak, wah itu mau usulannya ke pemerintah pusat karena jalan nasional katanya kan, kan nggak bisa begitu. Betul. Semuanya kita tampung gitu kan. Kita juga sekalipun kita tampung, ya kita juga ada usaha. Ketika memang itu jalan nasional, ya kita berusaha berkomunikasi dengan, dibantu dengan PU, mungkin dibantu komunikasi dengan Satker Jalan Nasional, supaya jalan nasional juga bisa ada perbaikan dan sebagainya seperti itu. Di samping memang kita juga yang menjadi kewenangan utama adalah jalan provinsi, dan provinsi juga masih boleh membangun jalan-jalan lingkungan gitu kan, yang jalan antar kampung, antar desa gitu kan. Lebih-lebih ya memang anggaran desa ini kan udah hampir 2 tahun ini kan ngurusi tentang bantuan sembako kan, bantuan COVID kan. Ya tidak lebih banyak untuk ngurusi infrastruktur fisik, gitu kan, fisik gitu kan. Ya sehingga kita turun ya ternyata banyak sekali yang memang belum bisa dibangun oleh anggaran desa. Dan desa saat ini anggarannya juga tidak semuanya berpihak ke infrastruktur ya. Pada akhirnya kita harus betul-betul bisa memperjuangkan jalan-jalan lingkungan dalam rangka ya lingkungan yang bersih, yang sehat gitu kan, untuk aktivitas-aktivitas masyarakat. Seperti itu sebenarnya. Apalagi kan sekarang jalan provinsi kan sudah hampir selesai ya Pak ya. Iya. Makanya program-program itu sekarang diarahkannya lebih ke jalan-jalan di kabupaten kota ya. Iya. Dalam rangka percepatan pembangunan di kabupaten kota. Iya. Kemarin reses banyak usulan seperti itu. Waduh. Jalan. Oh cukup lumayan. Satu desa itu jalan lingkungan itu bisa 2, 3, 4 titik gitu kan. Satu desa itu. Satu desa dan satu reses. Iya, satu reses. Jadi kami catat itu desa misalkan ya tempat tinggal saya aja ya, Desa Keramat Watu. Keramat Watu, RT sekian gitu kan. Karena memang ternyata banyak juga jalan yang memang dibangun dengan desa, gitu, antara desa masih belum bisa tercover. Karena tergantung luasan ini ya, luasan desa. Iya. Kalau desa itu terluas juga kan tidak segera bisa mengcover anggaran desa. Jadi, belum di titik lain ya? Iya, tapi kalau memang di Keramat sih karena banyak juga perumahan ya. Perumahan-perumahan itu kan dulu mungkin masih terabaikan untuk dibangun, tapi saya arahkan supaya pengembang yang sudah puluhan tahun dan juga pengembangnya entah kemana gitu kan, atas saran petunjuk dari pemerintah Kabupaten Serang untuk bisa diurus untuk diserahkan sepihak ke pemerintah kabupaten, ya pada akhirnya banyak yang mengurus itu. Karena dia juga kan ingin merasakan juga pembangunan yang ada. Jangan sampai di perumahan-perumahan yang sudah lama jalannya rusak dan sebagainya tidak tersentuh. Karena memang aturannya nggak boleh. Tapi kalau sudah diserahkan ke pemerintah, artinya fasum termasuk jalan dan juga tanah yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, serahkan ya pemerintah bisa membangun. Gitu. Kalau sudah diserahkan, asetnya serahin. Seperti itu. Banyak sih kalau di daerah perkotaan kayak begitu. Kalau mungkin di daerah-daerah pedesaan ya karena memang jangkauannya ya. Jangkauannya. Kalau saya di daerah Bojonegara itu sampai ke daerah-daerah
paling perbatasan Cilegon itu. Cilegon itu kan di atas gunung itu kan. Iya, Gunung Batur kalau nggak salah ya. Iya, di daerah Tanjung, daerah ya kita namanya dia juga ingin menikmati kan membangun ya kita usulkan gitu kan. Itu supaya sama-sama merasakan pembangunan lagi. Tapi dari sekian banyak tentu ada skala prioritas kan, nggak mungkin juga langsung diserap dalam waktu 1 tahun anggaran. Iya. Biasanya nih, dari misalkan dari 10 usulan infrastruktur, kira-kira yang bisa terakomodir biasanya berapa persennya tuh? Iya. Ini misalnya loh ya, misalnya nih, biar kasih penjelasan juga ke masyarakat. Nggak semua apa yang diusulkan itu langsung diakomodir hari itu juga. Atau tahun depan gitu. Kan Pak Dewan juga punya keterbatasan kan, APBD punya keterbatasan, nggak punya Pak Dewan sendiri. Nah, berapa persen kira-kira? Lah yang pasti bahwa setiap kita turun menyerap aspirasi kita catat, kita tuangkan itu kan. Adapun nanti misalkan yang mana saja yang bisa masuk terlebih dahulu karena ada keterbatasan. APBD juga nggak semua untuk begitu kan, untuk hal-hal lain. Kepentingan masyarakat masih banyak. Ya nanti akan kita pilah-pilah mana yang jauh lebih rusak gitu kan. Prioritas, berarti ada skala prioritas ya. Iya. Yang mana yang jauh lebih rusak gitu kan. Kan nanti kan saya bisa komunikasi dengan kepala desa. Kepala desa kan mungkin habis banjir-banjir kayak begini, mana jalan-jalan yang lebih rusak aja dulu gitu kan. Yang kita akan prioritaskan gitu kan. Kalau masih agak belum parah-parah beneran ya sudah tahan aja dulu, mungkin di tahun depan gitu kan. Kan bisa aja nanti juga untuk kita prioritas di perubahan 2022 ini gitu kan. Nanti bisa juga kita buat untuk di 2023 atau nanti buat perubahan 2023-nya. Sekalipun memang kita nanti reses kembali juga pasti akan ada tambahan-tambahan lain. Tapi ya kita tetap tampung sepanjang memang itu keberadaannya seperti itu gitu kan. Kalau kita tolak-tolak nanti malah masyarakat apa-apaan yang pada Dewan kan. Besok datang lagi diusir lagi. Masyarakat itu kan bukan hanya persoalan urusan pemerintah yang harus kita layani, urusan lain-lain juga, urusan rumah tangga, urusan apa juga kan. Ngadunya ke Dewan. Ngadunya ke Dewan. Dewan itu harus serba bisa. Pak Dewan juk tulung sih. Nah, juk tulung sih gitu kan. Dulur ki lagi nanu masalah gitu. Kan ya tetap harus kita layani. Itu nggak bisa kita ya sudahlah gitu kan, bukan tupoksinya ya nggak bisa. Ya kita upaya gimana caranya kita melayani kepada masyarakat. Itu aja sebenarnya. Kalau nggak kayak gitu kapok nanti, besok-besok nantilah Pak dimintain tolong susah katanya, nggak mau milih lagi gitu kan. Berarti Pak Ishak udah ini ya, apa istilahnya, kebal ya, ada aspirasi kayak gitu. Waduh, saya ini jadi Dewan udah 3 periode tuh. Udah 3 periode, hampir sama berjalan 15 tahun. Udah hal-hal yang kayak gitu udah familiar ya. Udah yang biasa gitu kan. Cara ngatasinya gimana? Khawatir ya nih, Pak Ishak lagi pusing, ada urusan lain juga. Ditambah lagi urusan kayak gini. Gimana tuh cara memanage kesabaran itu, Pak? Jadi, tipsnya. Iya, tipsnya gini. Saya dulu lagi awal-awal masuk partai, saya digembleng. Jadi ada di PAN itu namanya LKAD, latihan kepemimpinan amat dasar. Terus dilanjut ke LKAM, latihan amanat menengah. Ada LKAU gitu kan. Saya kebetulan sudah LKAM gitu kan. Sudah menengah lah. Belum utama belum. Kalau utama harus ke DPR RI soalnya. Itu salah satu menjadi prasyarat. Saya dulu mau nyalonkan ke kabupaten harus LKAD. Nggak boleh kalau nggak ke LKAD. Ke provinsi harus LKAM. Gitu. Ya saya tempuh semua. Itu ya semata-mata kita pelatihan itu sampai 3 hari. Itu semata-mata kita ingin kader kita itu sekalipun diterpa oleh berbagai macam persoalan, tapi kita tetap pikiran dan hati jernih. Seperti
gitu. Tenang. Tidak boleh terbawa dengan emosi. Iya. Urusan-urusan di luar dan sebagainya, harus tenang gitu melayani masyarakat. Kalau mungkin kita kebawa dengan urusan-urusan pribadi banyak, urusan melayani masyarakat akhirnya terganggu, ya masyarakat juga lagi apaan tuh Pak Dewan, didatangin lagi asem bener. Kayak mau nagih utang aja. Iya gitu. katanya kan. Saya kan nggak nagih utang. Iya. Jadi berusaha kita harus tersenyum. Seurusan di belakang sebegitu banyak harus dikesampingkan dulu gitu. Nggak bisa namanya masalah datang kita muka asem. Harus selalu ramah dan tersenyum. Besok-besok nggak laku partainya. Nggak laku. Ini katanya di foto aja lagi nyalon tersenyum. Pas didatengin. Pas didatengin katanya asem bener tuh aja kan. Saya minum dulu. Repot nanti kan. Ya oke minum. Minum dulu. Aduh lucu deh. Justru saya itu katanya kalau turun ke masyarakat tertarik karena ada senyumannya katanya. Oh gitu. Ramah senyum. Ramah senyum gitu kan. Itu salah satu ini juga ya, jimatnya. Ya, pemikat untuk masyarakat bisa milih lah gitu kan. Ya. Urusan nanti itu terakhir. Tapi benar juga. Begitu mah nggak milih juga masyarakat datang ya kita senyum aja gitu kan. Jangan sampai kita kasih muka asem lah. Terlepas dia mau milih apa enggak ya? Iyalah gitu kan. Kan tahu sendiri kan sebelum wawancara ini juga kan urusan teleponan masyarakat itu kan. Iya, saya dengar sendiri Pak Ishak nih luar biasa loh. Ada yang udah lama nggak dapat honor, nggak kebeli beras itu kan. Unik emang ya. Iyalah. Jadi emang urusan aspirasinya itu tidak hanya terkait dengan program pemerintah ya. Iya. Kadang urusan masalah rumah tangga, urusan pribadi itu dilaporin ya. Dilaporin. Itu kadang-kadang ya ada telepon katanya Pak Dewan, aduh minta dibantu sih istri saya lagi di rumah sakit melahirkan gitu kan. Iya, dalam hati lu yang pikir. Saya yang tanggung jawab. Itu kan dalam hati aja kan. Tapi kita layan, tapi tetap aja kita layani. Jangan kita layani tetap tersenyum gitu kan. Ada yang kita kasih gitu. Kalau kan. nanti yang orang yang nonton podcast ini jangan marah ya. Jangan ini lagi bercanda ini mah dalam hati doang. Enggak sampai terucap. Itu jangan marah. Ini mah contoh doang. Ini mah namanya juga lagi obrolan santai. Iya, kan? ngobrol santai. Jangan dianggap serius, nanti nggak dipilih lagi. Aduh, lanjut. Jadi, sampai urusan yang lain itu ya. Iya, jadi ya kita jadi dewan ya harus menampung secara keseluruhan ya. Ya saya ini udah hampir 15 tahun ya, namanya urusan masyarakat kayak gitu sudah hal yang biasa lah. Makanya di rumah ya kita nggak pernah ada juga penjaga pintu gitu kan. Nggak ada di rumah saya itu. Welcome masyarakat itu kan. Kadang-kadang yang sudah biasa mendatang itu karena saya dapurnya di luar itu kan, nggak di dalam rumah. Ya kadang orang bikin minum sendiri, bikin kopi sendiri gitu kan. Ya mie sendiri. Ya mie sendiri gitu kan. Ada kadang-kadang masak sendiri juga makan gitu kan. Ya artinya karena itu saat saya mau mencalonkan sudah kita buka ya open kayak begitu. Jadi sampai sekarang tuh ya udah hal yang biasa lah gitu ya. Saya untuk menerima masyarakat seperti itu. Jadi kalau namu ke rumah Pak Ishak ini self service ya. Apa aja kita bikin sendiri ya. Belum aja ngalem wes langsung membantu nih kayaknya ya gawe demek. Tapi ada yang lucu begini. Gimana? Terkadang kan kitanya nggak ada, istri nggak ada gitu kan. Ada mungkin yang ngebantu di rumah orang baru lah gitu kan. Ada yang udah lama dulunya orang yang biasa di rumah aja gitu kan, ngebantu bikinin kopi kalau ada ini segala gitu kan. Ya kader juga gitu. Begitu dia datang karena mungkin yang nungguin rumah ini orang baru, "Bapak siapa?" katanya kan. "Ada Pak Dewan nggak?" "Enggak, bapaknya siapa ya?" katanya gitu kan. "Ini nggak kenal saya," katanya. "Saya
kan dulu biasa di sini. Lah ya dulu kan biasa karena ada yang ngebantu di rumah tuh orang baru kan. Iya. Sebelum kamu itu saya. Nggak tahu kan ya kan? Iya. Iya merasa kaget gitu kan. Kadang ada aja merasa kok ditanya-tanya saya siapa, katanya saya tuh biasa di sini kan. Besok-besoknya laporan, Pak, katanya saya ke sini kemarin tanya-tanya siapa, mau ketemu Pak Dewan, mau ngapain. Lah ya namanya juga yang di rumah orang baru, katanya nggak kenal. Itu kan saya bilang 4 tahun 3 tahun yang lalu kamu di sini terus. Ya saking bekas dulu gitu kan. Ya itu bukan bantu rumah tangga, benar biasa lah kita datang biasa di rumah segala. Karena lama nggak datang-datang kan. 2 tahunan gitu dia punya kesibukan. Begitu datang ke rumah kan ada nanya kayak gitu kan. Jadi kayak gitu, bro. Terus ngomong kan bentar lagi pemilihan lagi nih. Iya. Nyalon lagi gak? Bingung nih kayaknya mau nyalon di mana nih. Iya ini. Pemilu ini sebenarnya masih agak lama ya. 2 tahun lebih. Cuman kok sekarang nih pemilu ini sudah mulai pemanasan kayaknya ya. Padahal masih lama. Padahal masih agak lama terhitung saya tuh. Makanya kemarin saya juga ini mau nggak mau saya bilang undangin masyarakat, saya juga tim tuh ya, saya undang. Saya sampaikan, ini pemilu ini masih lama saya bilang. Masih 2 kali apa 3 kali lebaran nih saya bilang. Kalau saya bilang harus lebih cepat mengumpulkan timnya ini, saya bilang saya harus menyiapkan 3 kali sarung sebelum habis energi di tengah jalan. Habis energi saya bilang gitu kan. Karena saya bilang ini teman-teman lain ataupun juga yang belum pernah jadi dewan dan mau nyalon udah coba terus nyari-nyari orang untuk jadi tim gitu kan. Ya kadang-kadang ya cobalah kita juga sambil silaturahim gitu kan untuk ya biasa manaskan mesin biasa. Tapi kayaknya sekarang jangan sarung deh, ganti apa minyak goreng. Minyak goreng. Kayaknya lebih ampuh itu. Nah, bener ya itu. Ya, sarung udah nggak laku sih. Iya. Minyak goreng. Minyak goreng. Bener ya. Cuman kalau banyak-banyak belinya di mana? Gampang, Wilmar kan ada. Tapi di Bapak Wilmar tuh. Ada. Minta. Itu mah harus belinya kontainer itu. buat hewan dapil kabupaten nih gitu. Iya. Order. Diskon lah 1 kontainer. Iya bener ini. Jadi nggak perlu beli sarung nih. Sekarang minyak goreng. Minyak goreng. Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat kan? Soalnya susah ini. Apalagi nanti lebaran ini paling dicari tuh kayak. Oh iya, nanti bentar puasa ya. Puasa udah minyak goreng kayaknya semakin banyak aja orang antri. Mungkin kalau dikasih sarung kayaknya ada yang ngomong boleh ditukar minyak goreng nggak kan ya? Karena lebih pentingan minyak goreng ketimbang sarung kayak. Ini kayaknya masyarakat harus kembali ke dulu ini. Bikin minyak goreng dari minyak kletik. Dari kelapa. Dari kelapa. Direbus, digoreng direbus ya kan. Diproses dulu kan. Diproses. Iya, kayaknya gitu kan. Harus kreatif ya. Harus kreatif ini. Masyarakat. Nah, terus ngomong-ngomong mau nyalon lagi kemana? Nah, yolo. Iya. Gimana partai? Gimana partai? Jawaban biasa itu klasik jawaban biasa. Iya kan? Tapi kan udah dikasih tahu kisi-kisinya. Namanya kita kader, ya siap ditempatkan di mana aja gitu kan. Iya. Kalau ke provinsi ya dengan senang hati juga gitu kan kita terima gitu kan. Kalau ke kabupaten sih kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Disuruh naik nggak? Kalau disuruh naik juga kayaknya berat. Ada Pak Yandri. Berat. Udah. Di sini lagi aja mendingan. Iyalah, di sini aja biar ketemu Pak. Itu ketemu saya. Terus kita bisa berbincang-bincang. Bisa lagi, kan? podcast lagi. Iya, untuk bisa tetap eksis membangun Banten ya. Karena Banten masih harus perlu pikiran dan tenaga kita untuk bangun Banten. Saya bantu nanti aspirasinya. Sama tahu bisa bantu perjuangan aspirasi saya kan. Iya siap lah. Kita juga harus menerima aspirasi dari dapil kita yang memang menjadi perjuangan kita. Gitu. Kalau bicaranya
pembangunan ya seluruh Banten. Exodus. Nah, ini keramat waktu nih kameramen saya. Oh, keramat waktu, mantap. Keramat waktu. Suruh pilih nih. Udah dipastikan berarti ini. Oh iya, satu suara. Satu suara. Belum Bapak Ibu ya, belum Kakak ya. Iya. Ajak tuh. Jangan lupa Pak Ishak. Ini. Nah, balik lagi ke tadi, udah ke provinsi aja, bener fix ya. Nanti Iya saya lah. ngomong ke Pak Saprudin. Ke provinsi aja lah. Provinsi aja. Iya, biar terus sampai berapa periode. Berapa? Ngalahin. Ya, selagi masyarakat masih menginginkan gitu kan. Saya juga masih bisa berbuat untuk Banten dan khususnya wilayah Kabupaten Serang. Amin. Saya doain Ya, jadi kita lagi akan lah. terus berjuang. Biar bisa ngobrol kayak gini. Iyalah. Kalau di Senayan susah loh, jauh nanti ngundangnya. Nah, ngomong-ngomong tadi ke pemilu, saya agak balik lagi ke pemilu 2024. Kira-kira akan ada beda nggak gaya mainnya pemilu nanti? Kan ini rencananya mau disatuin nama Pilpres. Iya. Kemudian pemilunya serentak lagi. Hmm. Gimana kacamata Pak Ishak? Ya sebenarnya Ke kalau depan. bicara pemilu sih dulu juga Pileg sama Pilpres bareng ya. Bareng dulu juga. Oh iya benar-benar Iya, kemarin serentak. serentak juga ya. Iya, kalau sekarang ini kan cuma ada dengan pilkada serentak juga kan beda bulan ya. Cuma dengan masih dalam 1 tahun, cuma Iya, beda bulan pilkada serentak. Kalau pemilu sama Pilpres masih bareng. Ya tentunya masih menggunakan metode yang sama lah ya untuk pemenangan itu. Karena ya dengan model yang sama, cuman kelihatannya sekarang nih para dewan-dewan nih kayaknya amunisinya Lesu ya? Iya lesu ini ya. Habis COVID ya? Habis COVID ya nih agak lesu. Ya itu kan kita sambung dengan silaturahim dengan kegiatan-kegiatan tugas itu kan. Masih ada waktu kan? Masih ada banyak waktu. 2 tahun. Iya. Nyari dulu. Iya. Gampang ngejual gunung di Bojonegara. Masih banyak kan? Yang pasti kalau kita banyak berbuat di masyarakat tentu pasti akan simpati. Itu betul. aja sebenarnya kuncinya. Apalagi Pak Ishak ini kan 3S. Iya. Senyum, sapa, salam. Nah, itu dia. Warga tuh ngobrol sama Pak Ishak betah gitu kan. Oh gitu ya. Karena pulangnya ini kasih bensin. Itu bagian daripada apa namanya? Tapi memang ya semenjak saya iktikat mau nyalon dulu ya dari 2008. Memang tradisi-tradisi saya setiap kali diundang dengan masyarakat. Saya dulu titip pesan ke teman-teman di desa-desa di kampung-kampung ketika ada masyarakat yang meninggal, kita ingin ngelayat gitu kan, ikut tahlilan. Itu sampai sekarang masih berjalan kayak begitu ya, kedekatan di masyarakat itu masih semakin bagus saja gitu. Artinya masyarakat semakin apa ya, ke saya gitu kan. Karena katanya sih biasanya kalau sudah jadi mudah katanya pertamanya doang gitu kan. Lah saya sudah merasakan hampir 3 periode saya jalankan. Ya masyarakat semakin deket aja gitu. Sebenarnya ya kita kuncinya itu aja. Gitu ya, namanya kita ngelayat, ada orang susah. Ya mereka seneng gitu. Apalagi dulu sebelum jadi dewan kita udah melakukan gitu. Begitu kita udah jadi dewan masih juga melakukan seperti itu, ya masa semakin seneng aja gitu. Ya ada istilah kan tak kenal maka tak sayang. Iya. Berarti basisnya suara ya kantong-kantongnya Pak Ishak di pedalaman sana. Ya di Justru ya? wilayah ini aja nggak di pedalaman lah, Keramat Watu. Ini Keramat Watu Bojonegara Pelampel gitu Yang kan. gunung-gunung gitu enggak? Ya di gunung-gunung itu karena saya diundang aja, kadang-kadang diundang. Iya. Diundang. Marah ntar orang keramat dikira pedalaman. Mana sih? Pura. Gunung-gunung tuh di Bojonegara ke sana tuh memang saya sengaja ke sana ngelihat kondisi masyarakat. Nyari kantong baru. Ya enggak juga lah. Ada tuh daerah ya, apa namanya ya,
daerah. Yang mobil saya nggak kuat Nanjak. sampai bawa mobil gitu kan. Ya mungkin bisa cuman saya nggak berani gitu saking nanjaknya gitu kan. Iya. Kedung Ingas rasanya, yang turunnya itu ke Merak ya, ke Gerem. Tembusnya ke Merak ya? Iya, malah lebih dekat ke sana. Oke. Ketimbang saya ketemuan di Bojonegara, mendingan ketemuan di Gerem gitu. Nanjak tapi jalan kondisinya iya. Enggak, jalannya halus nggak atau jelek? Jalannya sudah agak bagus. Cuman terlalu gini. iya. Ya buktinya saya ke sana dinaikkan kan pakai motor kan, ngojek lah gitu kan. Sama Pak Lurah segala diajak ke sana. Undangan apa? Isra Mi'raj. Mobil taruh di bawah. Taruh di bawah rumahnya Pak Lurah. Padahal mobil hebat ya maksudnya. Iya, nggak berani. Nggak berani ya. Iya. Nggak berani. Begitu turun, kalau naiknya naik motor tuh ya, bonceng itu enak tuh kalau naik. Tapi begitu turun, saya coba. Ternyata saya nggak berani juga turun ya. Habis kalau naik motor, terasa kesininya jurang gitu kan. Lah ini motor sambil direm, sambil ngesot-ngesot gitu bannya. Saya bilang, Bang, waduh, saya turun aja lah. Saya bilang, kalau saya bilang motor ini selip, saya guling-guling. Saya bilang, bisa bahaya itu. Iya, udah saya bilang saya mau jalan kaki aja. Saya jalan akhirnya. Nggak berani karena terlalu nungki gitu deh. Curam ya? Iya curam, karena direm aja sambil ngesot-ngesot gitu ban belakangnya. Lah ini saya bilang, kalau jatuh ini bisa ngegulung-gulung ke jurang sana gimana nih? Sampai jalan kaki saya. Itu turunnya itu. Berapa kilo itu? Ya mungkin ada lah 1 kilo mah kali. Lumayan. Udah agak landai itu baru saya bilang naik lagi gitu kan. Olahraga. Iya sampai sebegitunya tuh daerah sana tuh. Itu kapan? Tahun ini? Kemarin? Nggak sih, udah beberapa tahun yang lalu. Tapi di situ ada ya kantung suara ya, gara-gara kejadian ini ya. Dapat ya. Habis itu ya baru tuh kalau ngundang gitu kan silaturahim ya turun saya bilang digerem aja. Padahal digerem itu kan wilayah Cilegon ya. Kita ketemu aja wilayah Cilegon pada orang boleh Serang gitu kan. Boleh gitu. Yang penting warganya warga sana kan. Iya. Kadang-kadang itu jadi di daerah Cilegon belum dibangun gitu kan yang arah sana, tapi dari Serang itu kelihatannya sudah hampir menyeluruh ya di atas gunung itu juga kan ada anggaran desa itu cukup membantu ya di daerah-daerah itu untuk di Jalan Bojonegara kan dulu statusnya punya provinsi ya, sekarang udah jadi nasional apa masih provinsi sih? Sekarang udah jalan nasional kan dari 2017 ya. Dulu lagi saya pertama kali masuk ya 2014 di provinsi itu masih punya nasional, punya provinsi. Dan saya juga sempat kan waktu itu 2015 mengusulkan anggaran untuk dibangun jalan Bojonegara ya dari Serdang Bojonegara sampai ke Salira ya. 2015 itu alhamdulillah waktu itu karena waktu zamannya Gubernur Pak Rano ya dulu. Saya sempat masuk badan anggaran di tahun-tahun awal. Jadi masih punya enak lah ya. Iya, dulu fraksinya kan masih gabung sama P3 tuh. Saya masih ada kenang-kenangannya di rumah tuh foto penyampaian nota keuangan 2015 tuh. Karena saya ngebacain waktu itu. Jadi kebanggaan. Jadi kebanggaan itu dibuatin fotonya kan gede tuh sama Sekwan itu. Saya simpen tuh kan. Nah itu ya alhamdulillah awal-awal saya provinsi mendorong pembangunan jalannya dari Serdang ke Bojonegara Pulau Ampel itu kan. Alhamdulillah waktu itu ya kemenangannya masih provinsi. Terus dilanjut 2016 masih provinsi. Rasa-rasanya antara 2017-18 tuh akhirnya dikembalikan lagi ke nasional. Jalan nasional. Gitu. Cukup panjang sih jalannya. Ya nggak cukup aja, memang jalan itu melingkar kan, melingkari Pulau Jawa ya Merak itu kan, sampai ke jalan nasional tuh. Memang itu emang idealnya jalan nasional, karena menghubungkan jalan semuanya nasional, kayak gitu. Dan yang lewat kan, raksasa semua. Iya, mobil gede-gede semua kan. Jadi kalau jalan provinsi memang
bukan kelasnya. Ya. Karena tingkat kerusakannya cepat kan itu. Iya, sekarang juga lagi diperbaiki lagi tuh. Kelihatannya sekarang lagi dikonstruksi lagi di sampai pom bensin tuh ya. Iya, diperbagus lagi kayaknya, agak dilebar-lebarin. Ya memang saya dulu juga ingin sekali mengusulkan memang Jalan Bojonegara itu segera dilebarkan ya. Kualitasnya juga diperbaiki karena akan menyangkut investasi. Ya. Jadi kalau jalannya bagus, lebar, tentu akan banyak investasi gitu kan. Banyak juga berdiri perusahaan-perusahaan yang nantinya akan membuka lapangan kerja untuk wilayah-wilayah sana gitu kan. Masyarakat Bojonegara, Pulau Ampel dan juga sekitarnya gitu. Kalau jalannya jelek, saya rasa orang mau investasinya ya repot lagi. Maka awal dulu saya pengen ke provinsi terus memperjuangkan jalan itu sebenarnya itu supaya investasinya meningkat. Itu supaya masyarakat tuh banyak ya terserap lah dengan dunia kerja di sana. Tapi luas lahan masih nampung untuk beberapa industri lagi. Masih cukup lah ya? Ya sebenarnya kalau bicara dari Ternate ya, karena perbatasan Bojonegara dengan Ternate yang masuk ke Keramat itu sebenarnya mah kayak pembangkit ya, PLTU tuh. Itu udah sebagian masuknya wilayah Bojonegara. Wilayah Bojonegara. Jadi luas gitu. Kalau wilayah Bojonegara sana sampai ke PT Bank sana itu masih luas. Jadi pantai itu masih terbuka lebar. Terus juga sampai ke wilayah-wilayah di Argawana, terus sampai ke wilayah Pulau Ampel, wilayah ke Salira gitu kan. Masih banyak lahan-lahan yang memang seperti kalau industri itu berdiri di wilayah Bojonegara, Pulau Ampel, saya rasa masih cukup bisa gitu kan. Bisa ya. Di RT RW juga di situ untuk industri kan? Itu industri. Yang sekarang ini lagi dibahas RT RW. Kita sih sebenarnya pengen Bojonegara Pulau Ampel itu seperti kawasan wilayah Cilegon ya, kayak Ciwandan, kayak daerah-daerah industri yang padat kayak begitu kan. Jadi masyarakat di sana banyak bisa mendapatkan lapangan kerja gitu. Sebenarnya itu sih pengennya gitu. Pengennya ini ya, keinginan Pak Dewan ya. Iyalah, supaya ya masalah juga kan. Tapi kan di RT RW-nya menunjang kan, maksudnya itu menunjang kalau RT RW menunjang. Nah tinggal tadi itu didorong jalannya yang bagus sama agak lebar ya. Iya. Emang sekarang nggak cukup lebar? Ya, kalau dibilang lebar sih enggak ya, karena semenjak rasanya dulu masih saya SMP segitu-segitu aja gitu. SMP tahun berapa? Saya SMP itu di Bojonegara tuh. Tahun 89. 89? Iya, segitu-gitu aja? Ya segitu aja lebarnya. Apalagi sekarang lewat raksasa semua. Lah iya itu dia. Lebarnya berapa meter kan? Iya, dulu masih sapi. Truk besar semua. Nah sekarang ini kan, tapi sekarang sudah agak lumayan sih dilebarkan. Semenjak dicor ini sampingnya ditambah, tambah sedikit ditambah kan? Gitu ya. Tapi kalau lihat existing-nya dari dulu ya segitu aja. Segitu ya. Nggak ada pembebasan samping supaya dilebarkan. Tapi keinginan masyarakat Bojonegara sih dibebaskan samping-sampingnya supaya betul-betul lebar gitu ya. 1 meter atau berapa meter? Ya bisa idealnya 1 meter lebih lah ya. Kanan kiri gitu. baru tuh ideal tuh, karena kalau mobil-mobil tronton ya, peruisan gitu. Perwis. Ya itu jalan habis. Ya? Habis. Itu kalau ada motor sampai bisa iya, takut banget itu. Iya, tapi sekalipun ada sih beberapa yang lebar gitu ya. Tapi ya kesananya yang Bojonegara dari pasar Bojonegara sampai ke wilayah Solor Marga gitu ya relatif sempit gitu. Ini ngedorongnya berat juga nih, harus ke kementerian. Ada sih dulu usulan itu pengen buat jalan alternatif baru. Kemana? Pernah sih dari waktu Pak Hadi ya, kepala PU-nya ya, yang dari Pak Hadi itu dulu jadi PU Kabupaten Serang, pindah menjadi kepala dinas PU provinsi kan. Waktu itu diskusi, nyampaikanlah untuk pelebaran jalan ke kementerian. Disarankan dari sana bikin jalan baru aja, alternatif. Nggak belah gunung? Iya, jadi belah gunung gitu kan. Ini alternatifnya kemana nih? Motong ke Cilegon apa kemana?
Ya sebenarnya kalau alternatif itu ya membelah gunung ya. Artinya di atas itu ya. Iya, tembusnya ke Cilegon berarti? Iya. Jadi tembus ke Cilegon ke sana ke Suralaya. Itu sebenarnya ya itu daerah-daerah tambang itu. Sebenarnya kalau itu dibuat jalan, itu akan lebih hidup sebenarnya. Ya tadi itu yang jalannya ke atas itu kan. Itu kalau ada nanti dibuat jalan itu semakin terbuka investasi. Saya sebenarnya berharap ya Kabupaten Serang itu mendorong jalan itu. Dan terus di wilayah Bojonegara Pulau Ambel kan banyak lahan-lahan tidur ya. Lahan-lahan yang pemanfaatan untuk pertaniannya sudah nggak bisa. Jadi industri-industri yang ada di Serang Timur tuh mendingan memanfaatkan lahan-lahan yang pertaniannya sudah nggak bisa daripada memanfaatkan lahan-lahan sawah yang masih produktivitasnya tinggi. Lahan sawah semakin berkurang, ya kan? Masyarakat semakin padat. Saya kira kalau Bojonegara karena memang lahannya sudah nggak bisa dibuat pertanian. Tandus lagi ya. Tandus dan itu kan ditambangin terus kan. Artinya kalau ditambangin itu setelahnya dia rata ya dibuatlah industri gitu. Jadi akan lebih apa ya? Pas lah gitu dengan memanfaatkan lahan-lahan yang memang pertaniannya sudah nggak produktif. Ketimbang sampai Serang Timur sampai wilayah-wilayah Pamarayan, Kecamatan Bandung Abi, sawah-sawah produktif gitu. Di situ masih luas lagi ya? Masih luas sana. Apalagi ketika dibelah jalannya itu jalan alternatif. Udah gitu tembus ke tol. Jadi nanti si kendaraan ya muter ke Merak sana gitu kan. Iya, si industri ini lewat situ aja, jangan lewat yang Cilegon itu PCI ya. Iya, ya bisa aja kan nanti dari Merak misalkan itu kan bisa. Ya sepertinya Cilegon lah. Cilegon kan punya jalan yang di atas itu ya. Cilegon yang arah ke Gerem kan. Lanjutan jalan tol itu kan. Cikuasa atas. Iya, ada jalan bawah kan. Nah, seperti itulah gitu kan sebenarnya. Jadi itu akan lebih hidup itu. Jadi saya senang kalau masalah Bojonegoro seperti itu, bro. Ya kan? Wah, saya bangga nanti lihat, waduh, perkembangan luar biasa ya. Ini dapat saya ngedorong ya. Peninggalan. Iya, saya berharap sih ya diskusi kita pada hari ini ya didengarkan oleh pengambil kebijakan ini. Untuk bangun Bojonegoro Pulau Ampel. Saya doain didengar pengambil kebijakan dan terwujud. Terwujud gitu kan. Nah ya kalau di sana dibikinin jalan di alternatif kayak begitu kan industri-industri ringan ya. Dari sana pabrik-pabrik sepatu, ya pabrik kulit kan banyak sana kan bisa gitu manfaatkan lahan-lahan itu. Satu kata Bojonegoro cocok untuk industri ya. Cocok, udah tempatkan aja di situ semua. Pusatin di situ. Pusatin. Tapi kan nanti ketemu misalkan pelabuhan dekat nanti kan pelabuhan Bojonegoro, terus juga Merak dekat, muter ke sana ke Gerem dekat. Iya, udah mendukung sebenarnya semuanya. Indah Kiat yang ada di Merak itu kan. Iya, udah cukup sebenarnya bagus. Tinggal masyarakat perlu direlokasi nggak? Ya sepertinya sih enggak ya. Nggak perlu ya. Karena di rumah-rumah yang di atas gunung di tuh nggak terlalu padat. Dan nggak kena dampak polusinya nanti. Enggak lah. Ya. Enggak. Bila dibandingkan dengan Serang Timur yang mepet-mepet dengan desa dengan perkampungan itu, coba di di belakang modern itu yang pabrik-pabrik baja itu yang asapnya mana-mana itu sampingnya kampung atau juga di lingkungan Cikande modern itu ada kampung yang mungkin nggak dibebasin masih ada di atas itu kan ada kalau saya sering berkunjung itu. Iya, dapil Bapak juga kan? Iyalah, makanya tahu saya sering situ juga. Ini saya bilang dulu ngebebasinnya kampungnya ini disasain apa gitu. Apa anggarannya terbatas gitu kali ya. Jadi gitu, bro ya. Siap. Ya. Ini menarik ini. Idenya mantep ini. Iya. Kalau saya berbicara Kabupaten Serang sebenarnya masa udah hatam. Keren. Iya. Gimana nanti mempola untuk membangun masyarakat Kabupaten Serang itu iya. Tinggal keberanian aja nyalon bupati.
Belum ada keberanian. Nah, ya ada berani Ada, sih, kapan? ada keberanian sih. Kapan? Ya doakan aja lah. Utatu kan sudah selesai. Periode kan. Tahun depan katanya nyalon dewan lagi 4 periode. Ya setelah nyalon dewan kan nanti bulan-bulan Oktober kan pilkada masih boleh kan? Selamat. Selamat. Saya tunggu nyalonnya. Ya, itu gua aja. Kita tunggu. Oke, itu tadi bincang-bincang saya dengan Faisak Siddiq, luar biasa. Iya. Saya ngedoain calon bupati nih. Amin. Mudah-mudahan aja. Ya, mendoakan jadi bupati lah, jangan calon doang. Iya, Calon doang kan jadi bupati repot. Saya doain jadi bupati. Amin ya. Amin. Yang nonton ini aminin. Siapa tahu jadi beneran kan. Nasib orang yang dari Oh iyalah, Pak Jokowi aja dari wali kota Solo, dia bisa jadi gubernur langsung jadi presiden. Jadi kehidupan itu misteri, Oh, iya. nggak ada yang bisa menebak. Itu adalah sunatullah itu mah. Tapi kita podcast lagi jangan setelah nunggu jadi bupati ya. Oh ya tenang aja. Walaupun saya udah podcast harus tahu Untuk ya. Bang Rahmat kapan saja siap untuk diskusi yang menarik membangun Banten dan Serang. Oke, itu obrolan saya sudahi dulu. Nanti kita sambung lagi lain waktu nanti. Ya. Saya Rahmat Kurniawan. Ciao. Saya Ishak Siddiq, anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi PAN. Terima kasih.